Selamat sore teman-teman. Nah, kita dari tim proki.id hari ini mau mengadakan trial class nih. Berbeda dengan trial class yang biasa kita lakukan, kita kali ini pakai video recording. Kenapa sih pakai video recording? Nah, banyak DM nih yang masuk ke Instagram kita di @proki.id dan juga masuk ke LAN official account kita. Aku nggak hafal sih alamatnya apa. Nah, pada tanya tuh, Kak, kok nggak diadain trial class yang kedua sih? Aku pingin banget ikut. Kemarin yang pertama aku nggak sempat ikut. Atau juga ada yang tanya, Kak, kemarin yang trial class pertama aku jaringannya jelek tuh, nggak dapat rekaman lagi dari trial class yang pertama. Ada yang trial class yang kedua dong please, kayak gitu. Nah, oke, kita karena kita mendengarkan pelanggan kita nih, nah kita mengadakan trial class dengan video recording. Harapannya semisal teman-teman kelewat dengan yang yang tutor live, teman-teman masih bisa melihat di video recording ini. Nah, kenapa enggak dibikin live Kak tutornya? Ya karena susah untuk nyatuin jadwal teman-teman karena yang nge-DM kita banyak dari bermacam-macam univ. Jadi untuk menyatukan jadwalnya itu agak susah. Jadi kita tinggal record aja nih, harapannya nanti tinggal teman-teman bisa tinggal lihat di video record ini aja yang nanti bakal kita share di akun Instagram kita kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai kita bumper dulu biar kayak YouTuber-YouTuber gitulah. Oke. Oke, proki.id semua jadi lebih mudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang farmakoterapi dari ischemic heart disease atau penyakit jantung iskemi atau biasa disebut dengan penyakit jantung koroner atau PJK di Indonesia. Nah, sedikit intermezzo ya teman-teman ya. Dulu aku juga pernah berada di posisi teman-teman, bingung dulu. Mau belajar, nggak ada teman. Kadang udah ada teman, dia juga nggak paham materi yang kita nggak paham juga. Jadi ya percuma punya teman kalau sama-sama nggak paham. Nah gitu ya. Dan akhirnya aku ketemu dengan teman-teman tim prokai.id yang akhirnya ngajak aku untuk sama-sama belajar dan juga akhirnya setelah kita lulus kita berkeinginan untuk jangan sampai lah mahasiswa farmasi setelah ini juga mengalami permasalahan yang kita alami, yaitu nggak ada teman untuk mempersiapkan dan menemani persiapannya menghadapi UKAI. Aku dulu yang ini teman-teman, ya butuh bantuan tapi bingung, gak ada bantuan. Ini misal digedein gambarnya, ini ada tangan yang nolong aku ya dari prokai.id. Asik. Nah, ini quote yang hampir selalu ada di setiap PPT kita. Kita mau jalan cepat ya mending kita jalan sendiri. Kalau kita mau jalan jauh, kita jalannya bareng-bareng. Kenapa kita mencantumkan quote ini? Harapannya waktu kita nanti diskusi antara mentor dan teman-teman yang mempersiapkan diri untuk UKHI, diskusinya nggak cuma satu arah, jadi dua arah. Jadi teman-teman mungkin ada insight atau pengetahuan baru yang kakak mentornya kelewat untuk menyampaikan, atau ada pertanyaan baru atau pertanyaan lain mungkin. Nah, bisa disampaikan dengan harapan nanti bisa tahu lebih banyak dan tahu lebih dalam terkait dengan materi tersebut. Gitu. Oke. Aku next ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang 3 hal ini teman-teman pada ischemic heart disease, yaitu tentang terminologi, patofisiologi, sama tata laksana terapi dari IHD itu sendiri. Nah, pertama kita ngomongin tentang terminologi atau arti masing-masing kata dari IHD. IHD kan ischemic heart disease ya teman-teman ya. Ischemic adalah kondisi kekurangan oksigen. Ya. Heart dalam hal ini adalah jantung, bukan hati ya. Disease adalah penyakit. Jadi kesimpulannya adalah iya, betul. Iskemik adalah penyakit kekurangan oksigen, ya, dan kekurangan oksigen tersebut terjadi pada sel jantung. Kalau digambarkan secara skematis seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada sumbatan ya, teman-teman ya. Jadi oksigennya nggak bisa lewat, atau nutrisi juga nggak bisa lewat gitu. Nah, apa akibatnya kalau banyak oksigen atau tidak ada nutrisi? Apa akibatnya kalau banyak oksigen ataupun nutrisi yang nggak bisa lewat? Banyak sel yang akan mati, gitu ya. Ini sumbatannya biasa disebut dengan arteriosklerosis atau sumbatan yang disebabkan oleh lemak. Nah, karena kematian sel jantung tadi, kalau semakin banyak sel atau jantung ini nggak bisa diganti teman-teman. Beda kayak
otot rangka kita itu yang biasa buat ngangkat beban gitu ya. Jadi kalau misalnya dia rusak bisa dibikin lagi, bisa dibangun lagi. Sedangkan otot sel jantung itu atau otot jantung ya, dipersingkat aja. Otot jantung itu kalau misalnya rusak, dia tidak bisa digantikan dengan otot jantung yang baru. Dia digantikan oleh jaringan ikat yang kemampuan kontraksinya lebih rendah daripada otot jantung yang pada umumnya. Gitu. Jadi kemampuan jantungnya itu untuk memompa darah itu akan berkurang, lama-lama semakin banyak yang mati, semakin nyeri pasiennya dan juga bisa menyebabkan nyeri yang sangat sampai menjalar ke biasanya ke pundak, ke punggung bagian belakang juga gitu. Sampai akhirnya jantungnya kemampuan kontraksinya menurun dan bisa berakibat kematian pada pasien tersebut. Gitu ya. Nah, itu makanya kenapa kok IHD itu biasanya pasiennya nyeri banget sampai jalar ke pundak, ke punggung bagian belakang karena itu banyak sel otot jantung yang mati. Nah, IHD atau ischemic heart disease teman-teman itu sama aja sama penyakit jantung koroner atau PJK. Ya. Nah, bagian kedua kita akan ngomongin tentang patofisiologi dari IHD itu sendiri. Nah, patofisiologi. Eh, sebenarnya gini teman-teman ya, banyak buku yang menjelaskan terkait dengan patofisiologi dari IHD. Tapi mungkin kalau aku sih males baca ya karena panjang banget, bahasa Inggris lagi. Ya kalau teman-teman bisa memahami itu syukur. Nah, tapi untuk teman-teman yang mungkin kurang bisa memahami atau mungkin masih agak bingung terkait dengan apa sih ya sebenarnya yang menyebabkan IHD, balik lagi ke terminologi teman-teman. IHD ischemic heart disease. Berarti adanya ketidakseimbangan suplai oksigen di jantung. Nah, kalau digambarkan secara skematis seperti ini teman-teman. Jadi adanya ketidakseimbangan suplai oksigen. Jadi kebutuhan oksigen atau O2 demand, oksigen demand-nya lebih tinggi daripada suplainya. Itu. Makanya banyak sel yang mati karena kekurangan oksigen. Gitu ya cara ngafalinnya, bukan yang ngafalinnya sih, cara memahaminya. Nah, terus terapinya gimana, Kak? Ya, itu kalau dia dari sini sih gampang banget. Ya, bukan gampang banget sih, gampang ya. Ya gimana caranya? Ini kan kita mau ini tuh seimbang ya teman-teman ya. Jadi sebentar, kakak coba gambar dulu ya. Jadi maunya kan kita seperti ini tuh, seimbang. Ini nggak seimbang sih, tapi anggap aja lurus ya. Nah, maunya kan seimbang tuh. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya harus meningkatkan suplainya. Ini harus ditingkatkan, ya kan? Dan juga sebaliknya, demand atau kebutuhan oksigen harus diturunkan, gitu ya. Berarti ya meningkatkan O2 supply. Cara meningkatkan O2 supply gimana? Pasiennya disuruh bernapas lebih kencang gitu. Ya bener sih, tapi nggak gitu. Tapi kalau terapi akut memang di IGD pasiennya dikasih oksigen, yaitu untuk meningkatkan suplai oksigennya. Nah kalau kita ngomongin obat, diapain? Nah, yang pertama untuk meningkatkan O2 supply, nah kita ngomongin ini dulu deh, analogi PSBB ya teman-teman ya, supaya lebih gampang ya. Ini tadi solusi kita apa? Yaitu tadi meningkatkan O2 supply atau menurunkan O2 demand atau kebutuhan oksigen. Nah, kita ngomongin ini dulu deh, analogi PSBB, supaya kita bisa dapat lebih mudah lagi memahami apa sih sebenarnya terapi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau meringankan penyakit PJK atau IHD ini. Nah, sekarang kan lagi PSBB tuh, biasanya kalau kita belajar dengan perumpamaan yang dekat sama kita, biasanya akan lebih mudah. Nih, kakak coba pendekatan yang gampang, ya, yang lebih mudah. Nah, ini semisal ada, semisal ada PSBB ya teman-teman ya. Nih. Nah, di sini tuh ada razia PSBB. Dulu kan awal-awal ada COVID banyak tuh razia, jadi dihentikan sama petugas kesehatan, terus dicek suhu tubuhnya seperti itu. Nah, kadang razia PSBB ini malah bikin macet teman-teman. Nih, jalan yang segede ini, nah, dia itu jadi macet karena ada razia PSBB selebar jalan ini. Nih, jadi otomatis akan terjadi penumpukan kendaraan di sini, macet. Karena jalannya tinggal segini doang. Ya. Nah, ini diumpamakan sebagai sumbatan teman-teman, sebagai sumbatan.
Maaf ya, tulisan kakak agak seperti ini. Agak cakep ya. Nah, terus jalan ini, lebarnya jalan ini diumpamakan sebagai pembuluh darah, teman-teman. Pembuluh itu P ya, pembuluh darah. Dan mobil-mobil atau kendaraan ini diumpamakan sebagai nutrisi atau di atas ini aja ya. Nutrisi atau oksigen. Nutrisi atau oksigen. Yang dalam hal ini dibawa oleh sel darah merah. Ya. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini, gimana caranya supaya jalan ini nggak macet lagi? Ya, ya gampang aja. Yang pertama ya jangan banyak-banyak lah yang razia, dikit aja supaya jalan ini lebih terbuka. Gitu ya kan ini sampai 3/4 badan jalan tuh. Ya mungkin setengah badan jalan aja cukup atau seperempat badan jalan aja razianya nggak usah terlalu banyak. Supaya tetap bisa lewat dengan lancar. Itu kan ya yang pertama. Terus yang kedua diapain? Ya. Yang kedua ya dilebarin dong jalannya. Misal oh nggak bisa, yang razia harus tetap banyak. Ya udah jalannya diperlebar. Misal ada 2 arah tuh di sini. Dijadiin 1 arah aja. Misal ada jalan lagi di sini, ini dibuka, jalannya dibikin 1 arah ke sana semua, ke sini semua. Padahal ini awalnya ke kiri misalnya. Nah, jadi ada 2 cara tuh. Yang pertama adalah mengurangi petugas yang merazia supaya nggak bikin macet karena terlalu banyak. Yang kedua adalah melebarkan jalannya. Jalannya dilebarin supaya walaupun tetap banyak yang merazia PSBB ini, tapi jalannya bisa tetap lebar, jalannya bisa tetap lancar karena diperlebar jalannya. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? What we can do. Nah, ini yang aku sebutkan tadi. Yang kedua adalah memperlebar jalan. Ada lagi nggak teman-teman yang bisa dilakukan? Ayo. Nah, kalau menurut kakak nih, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini teman-teman di sebelah sini. Orang-orang yang berangkat, ya ini kita close dulu nih. Mobil orang. Nah, orang-orang yang berangkat itu jangan banyak-banyak gitu ya. Supaya kendaraan di jalan ini nggak terlalu banyak. Nah, maksudnya apa? Apakah nutrisinya dikurangi, Kak? Atau O2-nya dikurangi? Enggak. O2-nya sama nutrisinya enggak dikurangi. Cuman yang membawa aja dikurangi. Loh, terus gimana? Apakah darah pasiennya itu dibikin supaya enggak mengalir? Ya enggak juga. Teman-teman tahu siapa yang memompa darah? Iya, jantung ya. Nah, kesimpulannya adalah turunkan kerja jantungnya. Supaya enggak volume darah yang terpompa itu enggak terlalu banyak juga. Gitu. Nih, kurangi pengendara yang berangkat atau diliburkan sementara lah, misal work from home gitu ya. Jadi jalannya tidak terlalu ramai. Nah, yang melakukan razia ini kita umpamakan sebagai sumbatan ya tadi ya teman-teman ya, sumbatan ini. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan atau obat apa yang bisa dikonsumsi untuk mengurangi sumbatan arteriosklerosisnya? Ya udah kasih obat-obatan yang bisa mengendalikan kolesterol, yaitu lipid lowering agent. Ya, ini untuk meningkatkan O2 supply, ini untuk menurunkan O2 demand, kayak yang di gambar jungkat-jungkit tadi ya. Nah ini pakai lipid lowering agent teman-teman. Lipid lowering agent. Obatnya yang golongan simvastatin, misalnya ada HMG-CoA reduktase, ada yang golongan niacin dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah melebarkan jalan. Nah, pelebaran jalan ini atau bisa disebut vasodilatasi ya teman-teman ya, karena jalan ini tadi kita umpamakan sebagai pembuluh darah, maka pakai obat apa ya? Yang sifatnya vasodilator. Apa? Ya golongan ISDN, ISTN, ISMN gitu ya. Nah, kemudian untuk mengurangi pengendara yang berangkat ya atau mengurangi volume darah yang dipompakan, kita pakai apa? Ya. Ya pakai obat-obatan yang menurunkan cardiac output maupun PVR. Nah, kalau di rumus ya, mungkin teman-teman dulu pernah dijelaskan tentang ini. BP, blood pressure sama dengan cardiac output dikalikan PVR. PVR ini dipengaruhi oleh vasokonstriksi dan vasodilatasi. Sedangkan cardiac output dipengaruhi oleh dua teman-teman. Yang pertama dipengaruhi oleh volume darah, vol darah. Yang kedua dipengaruhi oleh kontraktilitas atau kemampuan kontraksi dari jantung. Kontraktilitas.
Ya. Nah, volume darah kita bisa turunin pakai apa? Pakai diuretik misalnya, volume cairan maksudnya ya. Turunkan di diminimalisir dengan diuretik. Nah, apa yang obat-obat yang menurunkan kontraksi atau kontraktilitas otot jantung? Obat-obatan anti hipertensi. Nah, berarti obat-obatannya ini bisa SCII, bisa ARB, bisa CCB, bisa diuretik dan juga bisa beta blocker. Lebih tepatnya beta 1. Ya, oke. Ini semoga dengan coret-coretan yang kakak bikin kali ini, teman-teman bisa lebih memahami, lebih mudah lagi memahami sebenarnya apa sih terapinya. Terus eh, kok bisa pakai terapi itu ya ini. Awalnya dari sini teman-teman. Gitu. Nah nanti untuk terapi obatnya memang harus hafalan memang. Kayak macam-macam lipid lowering agent apa aja, efek sampingnya apa aja memang harus hafalan. Tapi paling enggak teman-teman tahu apa yang menyebabkan IAD terus terapinya apa aja, golongan apa aja gitu. Oke, next. Nah, ini aku ambil dari Goodman and Gilman ya teman-teman. Hampir sama sih ini. Tuh, kalau menurunkan heart rate, ya pakai beta blocker, bisa pakai CCB, CA channel blocker, bisa pakai nitrat, bisa pakai CCB juga, dan yang lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita ngomongin tata laksana terapi IAD. Nah, tata laksana terapi IAD, nah angina pectoris itu nyerinya ya teman-teman ya. Nyeri karena PJK itu namanya angina pectoris. Ini ada aspilat, ada simvastatin, simvas ada lipid lowering agent, ada beta blocker ya, ada bisoprolol, carvedilol, metoprolol, ivabradin, ada juga golongan nitrat ya, ISDN, ISMN ya. Kemudian ada juga yang non farmakologi, ada PCI ya, ada juga CABG. Kita ngomongin terapi non farmakologinya dulu teman-teman. Terapi non farmakologi tadi ada dua. Ada PCI sama CABG. Ya. Dari namanya aja, kita ngomongin dulu deh. Intinya di terapi non farmakologi ini tuh kita revaskularisasi. Re itu berarti kembali ke bentuk semula. Ya. Atau balik lagi ke awal gitu ya. Vaskularisasi itu peredaran darah. Jadi harapannya peredaran darahnya itu bisa balik normal lagi gitu. Kenapa sih kok dipengen kayak gitu? Untuk meningkatkan suplai U2. Tadi ya, jalannya diperlebar. Harapannya kalau jalannya nggak diperlebar lagi, orang yang ngerazia itu dikurangi lah. Gitu ya tadi. Nah ini direkomendasikan sebagai first line teman-teman. Selama ada tenaga kesehatan yang mampu melakukan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tersebut. Plus pasien ada biaya ya. Karena untuk operasi bedah gini kan pasti makan biaya yang cukup mahal juga gitu. Ada dua metode, itu ada PCI, ada CABG. Dari namanya aja teman-teman, percutaneous coronary intervention. Berarti ada intervensi atau perlakuan di koroner, arteri koroner. Koroner, arteri koroner itu ada di jantung ya, makanya penyakitnya penyakit jantung koroner. Itu dilakukan dengan membuka atau melebarkan peredaran darah. Atau biasa disebut pasang ring gitu ya. Itu operasi pasang ring itu nama tindakannya PCI, percutaneous coronary intervention. Nah, yang kedua adalah CABG, coronary arterial bypass graft. Coronary itu arteri koroner, arterial arterial itu arteri ya pembuluh darah, arteri koroner, bypass. Bypass itu kan kayak jalan layang gitu ya, jalan pintas gitu loh. Jadi ibaratnya ini ada jalan raya di sini, ada jalan layang di sini. Set. Nah, ini bypass biasanya nyebutnya. Graft itu kayak membuat gitu ya. Jadi kita tuh buat bypass ya, jalan pintas. Nah, gimana caranya diambilkan dari pembuluh darah lain untuk menggantikan pembuluh darah yang tersumbat. Nanti kita lihat di gambarnya. Oke? Nah, kita ngomongin PCI ini sekarang. Nah, menggunakan balon angioplasti namanya teman-teman plus stent. Stent itu kawatnya ya. Tapi jangan harap kayak kawat yang biasa di toko bangunan gitu, lebih bagus lagi lah ya. Untuk membantu membuka pembuluh darah ya, dibukanya bukan di sayap tapi seperti ini teman-teman. Nah, ini balonnya yang warna biru ini. Mana ya tadi kursornya? Yang warna biru ini balonnya, stent atau kawatnya yang ini teman-teman. Jadi balonnya masuk, ya ini yang sumbatan tadi, sumbatan lemak atau yang razia PSBB tadi, terus dilebarin balonnya. Nah setelah stentnya kaku atau kawatnya kaku, balonnya ditarik lagi. Itu ya, di jantung ini arteri koroner ini.
Nih di jantung sini. Nah, biasanya pakai guide kateter. Guide kateter itu kateter untuk membantu. Jadi dimasukkan dari paha kateternya, disayat pahanya sedikit, dimasukkan selang gitu. Itu ada kameranya. Ya, terus digunakan untuk membantu menentukan, oh di sini loh harus dipasang ringnya gitu. Jadi nggak sembarangan. Panjangnya pun harus diukur juga gitu. Supaya nggak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek juga. Kalau terlalu pendek ya membukanya kurang optimal. Kalau terlalu panjang rugi di biaya dong. Iya kan? Nah, nih contohnya. Jadi dimasukkan dari paha kateternya terus sampai ketemu mana yang harus dilakukan PCI ya. Nah, tapi ada kemungkinan restenosis ya. Maksudnya apa sih? Stennya itu balik lagi. Jadi balik mengkerut lagi teman-teman. Nah ini penyempitan kembali stent yang dipasang akibat selnya itu berproliferasi. Selnya membelah. Ya di sini membelah selnya. Nah stent ini kita kan juga dianggap sebagai benda asing kan dari luar, bukan dari tubuh sendiri. Akhirnya dia juga bisa kayak apa ya, kayak dirusak lah oleh sel tubuh itu sendiri. Nah, untuk ngatasi itu diapain? Nih, ada stent yang di dalamnya sudah dikasih obat atau bisa disingkat dengan DES, drug eluting stent, atau stent yang di dalamnya sudah dilarutkan atau udah mengandung obat ya. Obat antiproliferatif untuk mencegah supaya sel-sel itu nggak membelah, sel-sel sekitar sini itu nggak membelah, akhirnya stentnya tidak mengkerut lagi. Ini contoh obatnya teman-teman, ada sirolimus, ada paclitaxel, ada sotarolimus, dan seterusnya. Nah, harganya tentu akan lebih mahal yang DES. Tapi dengan menggunakan DES dibantu dengan stent biasa, usia ringnya akan cenderung lebih lama. Tapi tergantung juga pola hidup pasien juga sih. Gitu teman-teman. Nah yang kedua kita ngomongin tentang CABG atau Coronary Arterial Bypass Graft. Sesuai dengan namanya bypass, kita bikin jalan pintas. Dari mana? Dari pembuluh darah lain. Ini gambarnya teman-teman ya. Ini pembuluh darah yang tersumbat di sini ya teman-teman. Misalnya ya, di sekitar sini lah. Ini ada sumbatan, udah hampir nggak bisa. Nah, diambilin arteri lain nih dari sini sebagai jalan pintas supaya darah itu nggak lewat sini lagi, tapi langsung lewat jalan pintas ini dari aorta ya teman-teman ya. Langsung ada pembuluh darah yang disambungin ke saluran setelah yang tersumbat ini. Jadi misalnya tersumbatnya sekitar sini ya, sekitar sini. Jadi di bypass tuh. Jadi nggak harus lewat sini lagi, tapi langsung dari sini langsung masuk ke bawahnya. Nah, biasanya menggunakan Savenous vein graft, SVG atau di kaki ya teman-teman ya, kaki atau left internal mammary artery dari dada. Biasanya sih diambil dari kaki ya, di kaki bagian bawah ya. Diambilin di sana. Nah, ini semakin banyak komorbid penyakit pasien, hasil CABG akan semakin tidak awet. Sama juga PCI juga sama gitu ya. Jadi tergantung pola hidup pasien. Misal pasien dipasang ring, ringnya udah pakai DES, tapi pola hidupnya sembarangan. Akhirnya walaupun pakai DES, benar nggak mengkerut karena pembelahan sel, tapi stentnya itu akan tertutupi oleh kolesterol atau oleh lemak gitu. Jadi akan semakin cepat juga pasien kambuh lagi penyakitnya dan perlu pasang ring lagi gitu. Nih, CABG itu merupakan operasi open heart, beda kayak yang PCI tadi. Kalau PCI tadi kan dimasukkan kateter dari paha terus naik ke atas gitu ya. Nah ini karena langsung masang di jantung, disambung di jantungnya, makanya dilakukan pembukaan di dadanya itu open heart ya. Nah itu dapat diatasi dengan insisi atau pembedahan yang nggak terlalu besar. Ini kita nice to know aja ya teman-teman. Nah kemudian terapi farmakologi nih. Terapi farmakologi tadi ada antiplatelet ya teman-teman ya. Nah contohnya ada aspirin sama clopidogrel. Nah dia bekerja sebagai apa? Bekerjanya gimana sih? Nih, kalau aspirin sama clopidogrel intinya itu dia menghambat COX-1 atau enzim siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Ya. Itu ya. Kalau COX-1 dia mempengaruhi masa hidup platelet, kalau COX-2 mengurangi aktivasi dan agregasi platelet. Dapat diberikan dual antiplatelet terapi atau DAPT atau antiplateletnya kombinasi gitu ya.
tergantung komorbid penyakit pasiennya. Semakin parah atau semakin banyak penyakit yang diderita pasien, maka boleh atau disarankan menggunakan dual antiplatelet terapi. Nah, first line-nya diberikan aspirin dosis rendah. Ya. Kenapa? Karena aspirin dosis tinggi diketahui bisa menghambat prostasiklin. Nah, prostasiklin ini kemudian akan berubah jadi prostaglandin. Prostaglandin akan menyebabkan vasodilatasi. Nah, kalau prostasiklinnya dihambat, apa yang terjadi? Tidak terjadi vasodilatasi. Makanya kenapa diberikan aspirin dengan dosis rendah? Sekitar 70 sampai 162 mg per hari. Kalau sediaan di apotek, seingat kakak itu dulu kakak pernah lihat tromboaspilat, itu dosisnya 80 mg. Nih, pasien yang intoleran dengan aspirin dapat diberikan clopidogrel. Tapi teman-teman, nanti kita bahas clopidogrel itu ternyata banyak interaksi. Nah, ini berubah struktur enzim dan seterusnya. Intinya penggunaan aspirin dengan atau antiplatelet dengan NSAID dapat menurunkan efektivitas dari antiplatelet. Terus cara kita mengatasi gimana? Nih, minum antiplatelet dalam hal ini aspirin, baru dilanjutkan dengan NSAID. Karena tadi ya, karena aspirin itu tujuannya untuk mempertahankan prostasiklin atau prostaglandin, tapi NSAID itu cara kerjanya menghambat prostaglandin ya. Makanya kita lebih penting sebagai antiplateletnya dulu, makanya aspirinnya diminum dulu, baru NSAID-nya gitu. Kalau NSAID-nya diminum, harap nanti takutnya kemampuan vasodilatasi pembuluh darahnya tadi berkurang. Ya, walaupun aspirin itu sebenarnya digunakan sebagai antiplatelet, tapi kalau ada efek samping, bukan efek samping sih, efek lain dia sebagai vasodilatasi kan juga bagus juga gitu. Nih, clopidogrel ternyata dapat berinteraksi, utamanya dengan obat-obatan PPI. Kenapa aku kasih merah? Karena itu sering banget diterima, yang umum lah diterima pasien pada umumnya. Ya. Tuh. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman? Oke, nanti kalau kurang paham bisa DM kita di IG @brokai.id. Nah, interaksinya bisa menyebabkan efektivitas clopidogrel menurun. Nah, ini ada soal teman-teman. Silakan dijawab. Nanti admin kita akan bikin term and condition atau syarat sama ketentuan atau cara menjawab soal-soal ini gimana ya. Tapi soal ini bisa di screen cap atau bisa di pause dulu videonya. Silakan dijawab ya. Ada beberapa soal nanti yang akan kakak berikan dan jangan takut. Pro KI akan menyediakan hadiah untuk teman-teman yang berhasil menjawab dengan tepat ya. Tapi kalau yang jawab dengan tepat banyak, ya kita ajak sih nanti untuk mendapatkan pemenang yang beruntung gitu. Bisa di pause atau dibaca-baca atau di screen cap boleh ya. Oke, udah kakak next lagi kalau gitu. Nah, obat yang kedua tadi kan juga ada tuh obat-obatan anti hipertensi ya kan, selain antiplatelet ada vasodilator, ada lipid lowering agent, juga ada obat-obatan anti hipertensi. Ini contohnya kakak jelaskan tentang ACE inhibitor. Contohnya captopril, ramipril, dan yang lain. Lisinopril, enalapril, itu juga. Nih, dia berguna stabilisasi plak, mengembalikan fungsi endotel dan mencegah pembentukan stres oksidatif yang mempercepat kerusakan sel atau jantung. Jadi sebenarnya stabilisasi plak di sini itu utamanya bukan dari ACI sih teman-teman ya. ACI lebih untuk anti remodeling jantung untuk pasien gagal jantung, tapi juga bisa untuk menstabilisasi plak ternyata setelah diteliti, walaupun enggak sebaik dari fungsi obat-obatan lipid lowering agent. Nah, pasien dapat diberikan ARB atau angiotensin reseptor blocker. Contoh obatnya ya yang belakangnya sartan, valsartan, terus kandesartan, irbesartan gitu ya. Jika pasien intoleran atau nggak bisa menggunakan ACE inhibitor, biasanya karena efek samping ACE inhibitor yang bisa menyebabkan batuk kering pada beberapa pasien. Nah, jangan dikombinasi antara ACE dan ARB. Kenapa? Bisa menyebabkan efek samping yang lebih besar. Itu efek sampingnya ada hipotensi, ada gangguan ginjal, juga ada efek samping hipokalemi yang juga meningkat. Karena ACE dan ARB sama-sama bisa menyebabkan efek samping hipokalemia. Nah, itu tadi singkat sih
kakak sampaikan karena obat ACE dan ARB itu bisa digunakan sebagai stabilisasi plak dan juga anti remodeling jantung pada pasien gagal jantung ya nanti. Ini juga bisa digunakan sebagai itu sih. Tapi kalau di PJK utamanya untuk stabilisasi plaknya. Walaupun tidak sebesar dari obat-obatan lipid lowering agent. Kemudian tadi ya, di gambar PSBB tadi kita juga udah bahas tuh terkait dengan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi ischemic heart disease ini. Salah duanya adalah orang-orang atau pegawai yang berangkat di jalanan itu diliburkan atau dikurangi gitu ya. Dengan cara kalau dalam hal ini dilakukan dengan cara menurunkan cardiac output ya. Cardiac output bisa diturunkan dengan obat-obatan anti hipertensi. Ya. Makanya di sini kakak rangkum terapinya itu juga bisa dengan melakukan pengendalian tekanan darah pada pasien PJK atau IHD. Nih, tapi target terapinya itu masih bervariasi teman-teman ya. Tapi saran klinisi itu berdasarkan meta-analisis dan berdasarkan dari pustaka yang kakak rangkum atau tim kita rangkum ya, itu bisa dikasih terapi anti hipertensi saat tekanan darah pasien itu lebih dari 130/80 itu udah bisa. Ya dengan targetnya itu di bawah 130/80 mm Hg. Nih, dapat dipilih anti hipertensi dari golongan macam-macam ya teman-teman. Ada dari beta blocker, dari ACE inhibitor, ARB, CCB dan seterusnya. Nah, pasien selain itu juga disarankan untuk memodifikasi gaya hidup untuk mengendalikan tekanan darahnya. Jadi melakukan diet DASH, dietary approach to stop hypertension ya. Terus kurangi intake garam ya, karena retensi natrium diikuti oleh retensi air. Kemudian menurunkan berat badan juga. Tuh diketahui bahwa tekanan darah itu bisa berkurang 5-20 mm Hg setiap penurunan 10 kg berat badan. Nah, terapi hipertensi lain yang bisa dipakai itu ya ini ada contohnya tadi ada CCB, ada yang golongan dihidropyridin dan non dihidropyridin. Ada juga golongan nitrat, tapi kalau nitrat sih lebih ke vasodilator ya mekanismenya ya, tapi dia memang bisa sebagai anti hipertensi karena dia menyebabkan vasodilatasi, terus PVR-nya menurun, otomatis blood pressure tadi menurun ya. Ada ISDN, isosorbit dinitrat, ada ISTN, isosorbit trinitrat, ada juga ISMN, isosorbit mononitrat. Nih teman-teman, ada apa ya, farmakodinamik ya, farmakokinetik ya, dari masing-masing sediaan nitrat. Ada nitrogliserin, ISTN, ISDN, dan isosorbit mononitrat. Nah ini penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada materi bab hipertensi yang dijelaskan nanti oleh tutor kita saat program online course. Nah, terkait dengan sediaan nitrat ini teman-teman, kakak ada cerita bahwa sediaan nitrat ini teman-teman harus dirubah dulu. Ya, kenapa? Dirubah dulu jadi nitrit. Karena nitrit ini yang menyebabkan vasodilatasi, bukan nitratnya. Dan nitrat untuk dirubah jadi nitrit itu perlu perantara ya kasarannya. Dalam tanda kutip perantara. Yaitu apa? Gugus SH atau sulfhidril. Nah, pasien yang mengkonsumsi sediaan nitrat itu bisa terjadi secara terus-menerus ya teman-teman. Itu bisa terjadi kejenuhan gugus sulfhidril. Ya. Jadi konverternya atau orang yang memerantarai perubahan nitrat jadi nitrit itu bisa jenuh atau bisa capek. Ya. Apa akibatnya? Ya tidak terjadi efek vasodilatasi yang diinginkan. Nah untuk mengatasi itu, satu, pasien bisa diberikan jeda waktu atau periode, bisa disebut dengan periode bebas nitrat. Ada yang bilang 8 jam, kalau dari pustaka di biru ini sekitar 10-12 jam. Maksudnya gimana? 8-12 jam pasien itu tidak boleh mengonsumsi sediaan nitrat. Jadi kalau satu hari itu ada 24 jam, dikurang 8 jam, anggapannya pasien istirahat ya, tidur malam, ya berarti pasien boleh minum nitrat setiap berapa waktu sekali. Ya udah tinggal 24 dikurang 8, lah anggap aja, berarti ada 16 dibagi 3. Gitu. Jadi 8 jam itu pasien benar-benar tidak mengonsumsi sediaan nitrat untuk mencegah terjadinya kejenuhan nitrat. Ya. Yang kedua, pasien bisa juga diberikan donor gugus sulfhidril dari luar. Gugus SH ya.
atau SH donor. Nah, obat-obatan yang bisa sebagai SH donor dalam hal ini adalah captopril karena ada gugus SH di sana dan juga N-asetilsistein gitu ya. Jadi hati-hati pasien dengan PCK ya kalau diresepkan captopril selain dia juga bisa sebagai pengendali tekanan darah, dia juga bisa sebagai donor gugus sulfitril. Tapi ternyata captopril juga punya efek samping batuk kering yang cukup besar karena menghambat degradasi dari bradikinin. Gitu makanya captopril kalau aman ya udah enggak apa-apa dikasih, tapi ada beberapa pasien captopril lebih besar menyebabkan lebih berpotensi untuk menyebabkan batuk kering. Jadi bisa diganti dengan yang lain. Atau juga bisa pasien dikasih terapi N-asetilsistein sebagai donor gugus sulfitril. Bisa juga pasien diberikan periode bebas nitrat. Ya teman-teman ya, hati-hati terhadap pemberian obat-obatan tersebut. Belum tentu N-asetilsistein. N-asetilsistein itu di pasaran sebagai obat batuk ya teman-teman. Jadi hati-hati pasien PCK kalau dikasih N-asetilsistein belum tentu untuk terapi batuknya. Belum tentu untuk terapi batuk. Bisa saja untuk donor gugus sulfitril. Ya. Nih kakak ada soal. Wah gampang banget nih ya. Soalnya bisa di screenshot atau bisa di post video ini, dicatat jawabannya dan ikuti arahan dari admin kita di Instagram untuk tata cara penjawabannya. Silakan. Gampang banget nih. Tadi kakak udah singgung di slide sebelumnya. Oke, kalau udah, next. Nah, terapi suportif atau terapi kedua ya teman-teman ya, untuk membantu meringankan PCK. Ada lipid lowering agent. Nah, tadi kakak singgung banget tuh tentang lipid lowering agent ya. Nah, lipid dapat memicu terbentuknya arteriosklerosis atau sumbatan yang disebabkan oleh karena lemak. Nah, first line-nya itu disarankan untuk mendapatkan high intensity statin, ya, obat-obatan statin dengan intensitas tinggi. Ya. Kenapa? Karena diharapkan dapat menurunkan 50% dari jumlah LDL. Nih, contoh high intensity statin ada atorvastatin 80 mg per hari atau rosuvastatin 20 mg per hari. Itu juga ya, pasien juga disarankan untuk memodifikasi gaya hidupnya. Bisa dengan mengurangi konsumsi lemak trans atau lemak jenuh, mengurangi intake kolesterol, menurunkan BP, konsumsi serat, dan yang lain sebagainya. Nih, olahraga dapat menurunkan BP, berat badan ya, tapi tidak dapat membantu menurunkan LDL. Ini penelitian terbaru. Nih, teman-teman, ada soal yang ketiga, bisa dijawab teman-teman, atau di screenshot dulu, di stop dulu, ya. Nih, gampang lah ya, ini tadi di beberapa slide sebelumnya kakak sempat singgung sih terkait dengan lipid lowering agent ya. Seingat kakak tadi barengan sama slide-nya kalau nggak salah. Nah, di situ ya. Tuh. Nah, tapi di sini kakak pertanyaannya bukan tentang fungsinya teman-teman ya. Tapi kenapa dan kapan sediaan HMG-CoA reduktase atau golongan statin itu harus diminum, kapan diminumnya sediaan golongan HMG-CoA reduktase atau dalam hal ini sediaan golongan statin. Kapan harus diminum dan alasannya kenapa ya. Kakak rasa ini di beberapa textbook sudah dicantumkan. Nanti kita juga ada pustaka di belakang, silakan dibaca juga di pustaka yang kita cantumkan ya. Bisa juga dilihat di pustaka-pustaka lain untuk menemukan jawabannya. Oke. Kakak next lagi. Nah, kan loh kak, ini kan PJK kak. Penyakit jantung koroner. Kenapa kok ada terapi diabetes? Ya kan biasanya penyakit metabolik sindrom itu kayak arteriosklerosis, kemudian dislipid, itu juga penyakit jantung, dislipid dan juga diabetes itu biasanya jadi satu, sepaket lah. Ya. Makanya di sini juga direkomendasikan ada pengendalian gula darah. Nih, pasien dengan DM tipe 1 itu 10 kali beresiko terkena penyakit kardiovaskular. Kalau DM tipe 2, 2-6 kali lebih beresiko. Makanya harus dikendalikan tuh gula darah pasiennya. Nih, kalau dari AHA atau ASA itu ya, AHA bukan AHA-ACC. Itu ada HbA1c kurang dari 7%, nilainya untuk kategori more stringent
dan kurang dari 8% untuk kategori less stringent. Nah, untuk masing-masing kategori bisa dilihat di ADA. Kapan seorang pasien ADA atau American Diabetic Association ya. Itu kapan seorang pasien dikatakan atau dikategorikan sebagai more stringent dan kapan dikategorikan sebagai less stringent. Nih, kalau overslainnya metformin ya. Kenapa? Karena golongan sulfonylurea itu memiliki efek samping hipoglikemi dan bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Ya. Padahal tadi di terapi non farmakologi penyakit jantung koroner atau IAD ini, pasien disarankan untuk menurunkan berat badan. Ya. Makanya tidak dipakai obat-obatan golongan sulfonylurea. Nah, ini pustaka kita teman-teman, ada di Biro, boleh pakai yang ini, kakak pakai edisi yang 11, boleh pakai edisi yang 10 juga bisa. Terus kakak ambil dari Goodman and Gilman, edisi 13, juga dari Perky. Juga kakak sempat ambil dari Katsung juga, Basic Clinical and lupa kakak judulnya. Dari farmakologinya Katsung lah. Basic Clinical and Pharmacology sehingga kakak judulnya ya. Karangannya Katsung itu edisi 14 tahun terbitnya 2017. Gitu. Bisa dilihat di situ. Kakak ambil materinya ya dari sana-sana aja. Jangan lupa tadi ada 3 soal ya, berarti ya. 3 soal dijawab, dicatat jawabannya. Kemudian tunggu instruksi dari admin kita via story dan feed Instagram terkait dengan tata cara menjawab dari soal-soal tersebut. Jangan khawatir, ada hadiahnya kok dari kita. Oke, udah selesai teman-teman dari kita. Nah, kakak harap trial class atau video record trial class kali ini bisa membantu persiapan teman-teman ya. Sampai jumpa di online course kita. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut bisa DM kita di Instagram kita di @prouki.id ya teman-teman ya. Yang logonya seperti ini, ada gambar otak dan ada bintang-bintang, ada mortir, ada daunnya gitu. Oke. Sekian dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf apabila mungkin ada salah kata atau belibetnya aku saat menyampaikan. Aku mewakili tim yang ikut bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih. Teman-teman mau mendengarkan trial class via video recording ini, semoga bisa membantu persiapan teman-teman dalam mempersiapkan UKAI. Harapannya kami dari tim prokai.id bisa menjadi teman dan partner untuk teman-teman sekalian mempersiapkan ujian kompetensi apoteker. Oke, sekian dari aku dan tim undur diri. Sampai jumpa dan selamat sore bersama dengan Pro KI. Semua jadi lebih mudah.